Jadi lakukan. saya ikut. Tuhan yang atur saya di sini, saya lepaskan setir, dan Tuhan yang menjadi supir. Tadi waktu Bapak cerita, Bapak pertama datang untuk menyesuaikan diri, Bapak turun main bola di Trikora, berolahraga dengan anak-anak muda di Papua, jadi Bapak bilang tidak sulit untuk menyesuaikan diri karena memang saya orang yang background-nya olahraga dan memang suka olahraga, jadi langsung main bola dengan anak-anak muda di Papua. Selain olahraga, relasi yang Bapak bangun dengan anak-anak muda di Papua di hari-hari itu, tahun-tahun itu apa saja? Apa yang obrolannya apa saja? Bikin apa saja? Beberapa tahun sebelum kami datang, ada kakak kami yang membuka satu pelayanan namanya Sahabat Yosua. Itu dimulai di Jayapura tahun 85. Ya. Jadi waktu kami tiba dan tinggal di AB Pura saat itu, dia tantang saya untuk bagaimana buka cabang Sahabat Yosua di AB. Jadi bulan September tahun 91, di jalan sekolah di samping Uncen di situ, kami ada buka Sahabat Yosua, pelayanan oikumene untuk anak muda dari gereja mana saja. Dan dari situ memang ini sesuatu yang sekarang saya sudah bersama dengan Sahabat Yosua ya, kalau AB itu 35 tahun yang lalu. Dan itu tahu itu karena kau juga dulu di situ. Karena saya ada di situ 26 tahun yang lalu. Ya, jadi kalau di situ memang saya mulai namanya pelayanan pemuda lebih fokus. Karena sebelum itu pada umumnya hanya di sekolah dengan 10 murid. Jadi lewat Sahabat Yosua 3 cabang itu, ya bisa dikatakan saya mulai dikenal di situ sebagai bapak buat mereka. Ini komunitas ini awal-awalnya bikin apa saja Bapak dengan mereka? Wah, ini namanya pusat latihan kepemimpinan. Jadi bukan kami yang orang tua yang tangani banyak, tetapi ini pelayanan dari pemuda untuk pemuda. Jadi mereka harus ambil alih dalam semua, dalam pelayanan dalam, pelayanan luar, musik dan lain. Jadi saya melihat bahwa banyak yang dari angkatan-angkatan pertama itu sudah menjadi bos-bos di tempat lain. Berarti disiplin yang mereka belajar, kepemimpinan yang mereka belajar di situ terbawa di dalam bidang lain dan ya sangat berhasil. Jadi bukan berarti saya yang ambil alih, saya hanya support mereka, tetapi mereka harus tanggung. Contoh saja. Kami satu kali buka pelayanan ke lembaga yang di AB di situ. Lembaga permasyarakatan. Betul. Jadi ada dari Sahabat Yosua ambil alih sekali sebulan. Jadi ada satu pemimpin kami dibilang, pasti Bapak yang datang khotbah. Saya bilang, tidak. Kalian yang harus tanggung. Jadi dia pergi melayani, habis itu dia bel saya bilang, Bapak, mereka panggil saya Ibu Pendeta, itu luar biasa. Jadi karena biasanya pemuda itu minder, toh? Tetapi saya bilang, saya tidak ambil alih, kalian yang harus buat. Tetapi dari situ bertumbuh cepat. Jadi memang pusat latihan kepemimpinan itu prinsipnya dan sangat berhasil. Dan itu akhirnya terpakai di kehidupannya mereka profesional di marketplace. Apa yang dong bikin? Banyak. Jadi saya melihat ada banyak yang di pemerintahan, ada atau mereka punya usaha. Banyak prinsip. Kalau namanya kepemimpinan dan disiplin, itu ada kaitan di semua bidang kehidupan kita. Kenapa melatih kepemimpinan dalam hubungan ini dengan anak-anak muda hari-hari itu jadi hal fokusnya Bapak atau jadi hal penting? Lagi, ini sesuatu yang sudah dibuka sebelum saya. Jadi prinsipnya PLKP itu sudah ada. Jadi saya hanya buka cabang di satu daerah, tetapi prinsip semua sudah ada dari Jayapura. Dan ada beberapa orang dari Jayapura yang datang awalnya untuk memimpinnya. Saya lagi hanya figur Bapak buat mereka. Tapi kalau secara personal, buat Bapak, kenapa anak-anak muda hari itu harus belajar untuk jadi pemimpin? Apa yang Bapak lihat? Maaf kalau saya menyinggung gereja sedikit. Tidak apa-apa. Kadang-kadang di gereja mereka bilang, oh ini pemuda itu pemimpin masa depan. Tetapi tidak diberi kesempatan. Jadi mereka tunggu. Bagaimana menjadi pemimpin kalau hanya tunggu? Kami bilang tidak. Kau harus memimpin sekarang. Berarti kalau ada masalah mereka bilang, Bapak tolong ambil alih. Saya bilang, itu bukan peranan saya.
Kalian yang harus supaya kau belajar proses kepemimpinan, proses menyelesaikan konflik. Ya. Kalian harus buat semua. Saya hanya mendukung. Nah, kalau saya belajar kepemimpinan lewat praktis begitu, pasti saya akan menjadi pemimpin lebih hebat masa depan. Kalau gereja bilang pemimpin masa depan tapi tidak diberi kesempatan, itu hanya omong kosong saja. Itu hanya omong kosong saja. Betul. Jadi, ya pemuda itu pemimpin hari ini. Ya. Karena mereka terlatih dari kecil. Karena terlatih dari kecil. Terlatih dari hal-hal yang sederhana dulu. Ya. Mulai pimpin 1-2 orang, mulai kerjakan tugas-tugas yang kecil sampai yang lebih kompleks mungkin ya. Waktu itu susah kan tidak Bapak? Tantangan waktu harus melatih anak-anak muda di Sahabat Yosua, di AB. Pelayanan apa saja awalnya jelas. Seperti saya yang turun, saya atur alatnya dan lain. Untuk orang memiliki sesuatu, itu biasa makan waktu sedikit. Jadi kami harus buat, ya bilang saja tanggung jawab lebih besar awalnya, tetapi kalau sudah merasa milik, berarti saya bisa datang lambat Pak, semua sudah siap. Toh? Tapi awalnya selalu orang harus merasa milik sesuatu sebelum mereka merasa tanggung jawab. Dan waktu mereka sadar, oh ini Sahabat Yosua kami punya. Habis itu saya datang saja. Semua sudah beres. Apa yang Bapak bikin supaya anak-anak muda hari itu punya rasa kepemilikan terhadap... Sebenarnya itu kata tanggung jawab. Artinya ini, kalau saya bilang, saya anggap semua pemuda seperti orang yang di tengah. Dia harus ada tanggung jawab untuk orang yang di bawah dia. Bilang saja, hanya 1 tahun di atasnya, berarti apa yang kau sudah lalui, ya orang ini belum laluinya. Berarti itu tanggung jawab orang di bawah. Berarti kalau saya belum siap untuk tanggung jawab bantu orang ini, saya butuh orang di atas untuk accountability. Jadi saya membantu mereka bukan untuk melakukannya, hanya untuk membantu mereka karena kasih tanggung jawab. Kalau anak tidak ada tanggung jawab, pada umumnya malas. Tetapi kalau diberi tanggung jawab, biar mereka tidak siap, dia harus belajar bagaimana untuk tanggung jawab. Jadi saya merasa tanggung jawab adalah kunci untuk melihat pemuda meningkat. Jadi hari itu ada semacam formulasi yang Bapak bikin. Betul. Jadi selalu ada satu orang yang mungkin sudah lebih senior sedikit. Ya, tetapi bukan senior yang melakukan. Bukan, tapi dia hanya membantu supaya dia bisa. Dan dia kasih contoh untuk take ownership ke bawah, kasih tunjuk. Terus yang ini, kalau dia butuh bantuan, dia tanya ke atas, tapi dia bantu yang orang banyak pelayanan seperti ada yang tahu, mengajar orang yang tidak tahu, tetapi tidak ada tanggung jawab. Jadi kalau dia mau belajar ke tidak, malas tahu. Tetapi kalau dia ada tanggung jawab, semua yang dia belajar dari ini, dia harus pakai karena dia ada tanggung jawab orang di bawah. Jadi bagi saya itu salah satu kunci untuk kepemimpinan meningkat cepat. Luar biasa. Menarik sekali karena saya lihat formulasi yang ini sebenarnya banyak hari-hari ini saya lihat dipakai di dunia profesional, di korporat, orang kerja pasti ada senior manager, ada seseorang di bawahnya, lalu ada staff di bawah officer ini, dan hal-hal ini yang puluhan tahun yang lalu sebenarnya Bapak dan Ibu dalam pelayanan itu coba untuk bentuk supaya anak-anak ini punya tanggung jawab dan belajar jadi pemimpin. Dan kami dari 35 tahun hasilnya sudah nyata. Banyak orang yang sudah pakai prinsipnya itu, tetapi di dalam bisnisnya, di dalam pendidikan apa saja, dan lagi kita pada umumnya kita meningkat dengan tanggung jawab. Kalau tidak ada tanggung jawab, malas. Jadi itu bukan rohaninya, bukan ini, hanya prinsip hidup ini. Bagaimana Pak Produser? Konfirmasi? Konfirmasi karena ketong juga pakai semua yang sama. Ketong semua yang kita belajar dari 20 sekian tahun yang lalu, dari Bapak punya contoh-contoh juga itu ya, kita pakai hari-hari ini dengan semua yang kita pick up along the way juga dari apapun yang kita pelajari. Nah, 37 tahun sampai hari ini, ada banyak anak-anak muda yang sudah memanggil, menganggap Bapak dan Ibu sebagai dong punya orang tua rohani. Dan menjadikan Bapak dan Ibu sebagai tempat pulang, sebagai rumah. Mau cerita apa saja, semua, bahkan saya ingat dulu waktu saya masih di Jayapura, saya lihat saya punya senior-senior yang lagi sekolah di Amerika. Begitu Bapak ke Amerika dong, semua berusaha bagaimana caranya pergi ketemu Bapak.
tahun lalu waktu 2 tahun lalu waktu saya lagi sekolah juga di Australia, Bapak ada di Australia, saya harus pergi ketemu Bapak karena we all have to come home. Ya. Apa peran ini? Arti peran Bapak dan Ibu secara rohani sebagai rumah atau secara ini sosial sebenarnya bukan apa-apa ya, tapi secara sosial peran ini menurut Bapak dan Ibu artinya apa buat anak-anak ini? Wah, mungkin saya cerita sedikit. Pertama kali orang Barat siapa saja datang, pasti ada visa. Dan visa itu menentukan pelayanan apa. Jadi kami datang sebagai dosen mengajar di salah satu sekolah Alkitab. Ya. Tetapi ya itu menjadi identitas, itu menjadi tugas, semuanya bisa dikatakan sesuatu yang saya berusaha untuk kuasai. Ya. Nah, 2001 saya mulai mengajar di Titip. Nah, kau juga ingat itu, kau 2000 berapa? 2009. Oke. Well, 2001 saya mulai mengajar dan sebelum mengajar saya ingin tahu keadaan semua mahasiswa. Biasanya ada 20-25 setiap tahun. Dan dari hasil wawancara untuk mendengar ya keadaan mereka, karena ini kelas pembentukan rohani namanya, saya melihat dan menilai bahwa mungkin 60%, dan kebanyakan itu anak Papua di situ, dari broken home atau dysfunctional home. Artinya mungkin ya ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang sehat, yang selalu memenuhi mereka dengan kebutuhan dasar ya. Disayang, diterima, didukung. Jadi dari itu saya melihat bahwa kebutuhan paling besar di Papua adalah keluarga atau orang tua yang rela untuk mengisi mereka dengan ya apa yang mereka butuhkan. Yeah. Saya juga dapat training dari teman saya mengenai identitas kita bersama dengan orang dan saya mendapat siapakah saya sebenarnya di Papua. Jadi saya dapat satu statement mengenai diri sendiri yang ini. Saya seorang bapak bagi pemuda yang butuh bapak. Wow. Nah kalau melihat itu, kalau bilang ini corong begitu toh. Yeah. Kalau dulu saya dosen, berarti hanya ada beberapa orang yang kenal saya sebagai dosennya. Yeah. Tetapi kalau saya bapak bagi siapa yang butuh bapak, itu ujungnya corong yang lebar toh. Berarti siapa saja. Banyak sekali pemuda bilang, aduh saya butuh figur bapak. Saya bilang, silakan. Jadi saya punya pelayanan luas sekali dengan hanya statementnya itu. Karena itu terbuka. Yeah. Orang siapa saja yang butuh figur. Dan ibu dan saya dari situ betul menjadi figur orang tua yang buka tangan begini untuk bantu memenuhi kebutuhan yang tidak atau kurang dipenuhi di dalam rumah tangga mereka. Jadi kalau dibilang itu peranan saya yang 25 tahun terakhir itu sebagai figur bapak bagi banyak sekali pemuda. Jadi ya itu sedikit dari situ. Jadi bilang saja corong dibalikkan. Corong bukan yang kecil tetapi luas. Wow. Dan banyak orang bisa saya butuh bapak. Saya bilang saya siap. Begitu sudah. Siapa yang pertama kali panggil bapak? Kenapa orang tidak bilang Mr. Barry? Kenapa orang tidak bilang nama yang lain tapi pilih bahkan bukan bilang Bapak Barry tapi Bapak? Kalau di Sahabat Yosua atau di Titip di mana saya mengajar itu cukup gampang. Yeah. Yang saya berusaha waktu kami 5 tahun mengajar di Uncen. Jadi FKIP bahasa Inggris di situ. Nah di situ Sir atau Tuan itu yang pada umumnya. Yeah. Tapi saya tidak mau menjadi Sir, saya mau menjadi Bapak. Yeah. Jadi kami betul-betul coba merubah mindsetnya mahasiswa ya untuk bukan panggil saya Bapak, tetapi untuk panggil saya Sir tapi Bapak. Jadi kami selain mengajar di kelas 3 kali setahun kami buat English Club. Jadi mereka datang ke rumah di sini, ke youth center, kami Thanksgiving bersama, Valentine's bersama. Jadi membangun hubungan di mana merubah bisa dikatakan mindset mereka terhadap hubungan. Ya kalau di sini dosen dengan muridnya seperti jaraknya jauh, tahu? Jadi harus betul-betul mengerti. Saya tidak mau. Saya mau menjadi bapak buat mereka.
Jadi ya sudah ada beberapa yang sudah tinggal dengan kami, ada beberapa yang ya betul-betul menjadi anak. Luar Jadi biasa. memang itu secara sengaja kami coba merubah statusnya supaya ya mereka bisa memanggil kami Kalau mau ada Bapak. perubahan harus sengaja, Ya betul, harus intentional. harus intentional. Wah, terima kasih Bapak sudah share sampai Tom tahu cerita sampai orang-orang panggil Bapak dan Bapak memilih untuk jadi orang tua Panggil untuk Bapak. banyak orang. Dan bisa dikatakan sebagai Bapak mungkin pelayanan salah satu yang paling dihargai adalah pelukan dari figur Bapak, toh? Betul. Banyak orang kurang pelukan, tidak merasa disayang. Dan kalau orang tidak merasa disayang, ya orang tidak akan tinggal kosong, pasti akan isi di tempat lain. Dan Benar. ya, Betul. Akan cari di tempat lain. ya ada pepatah bahasa Inggris, she looked for love in all the wrong places, right? Aduh, kasihan dia. Kalau tidak disayang dari figur Bapak, cari ke Cari pacar. tempat Dan lain. pacar kadang-kadang punya, bukan kadang-kadang, sering punya niat yang tidak Tidak benar benar. ini. Jadi Jadi kacau. kasihan, mereka menjadi korban karena kekurangan di sini, Iya. cari isi di sini. Tadi waktu Bapak bilang dari apa yang Bapak coba untuk lakukan dalam melatih kepemimpinan, sekarang Bapak lihat banyak nih anak-anak rohani yang sudah kerja di mana-mana, ada yang sudah jadi bos dan lain-lain. Perubahan yang paling berkesan yang Bapak lihat dalam hidup para pemuda ini yang sekarang mungkin juga sudah jadi bapak-bapak, sudah jadi mama-mama juga di Papua atau di mana saja. Apa perubahan yang paling berkesan buat Bapak? Wah, mungkin ada cerita. Waktu kami baru mulai Sahabat Yosua AB tahun 91. Saya masih ingat ada 3 nona Toraja. Ya, biasa-biasa pendek-pendeknya, tapi pokoknya begitu toh. Dan 2 dari 3 itu, kalau saya bilang minder sekali, tidak akan pernah di depan. Satu kali habis ibadah, kami bilang kalau ada yang mau didoakan. Ya. Saya masih ingat, ini ada Lenny dengan Mary. Mereka keluar, Bapak tolong doakan kami minder sekali, tidak bisa di depan. Saya berdoa untuk mereka. Berapa tahun kemudian Lenny ada pergi, dapat pendidikan, kembali dia menjadi koordinator Sahabat Yosua AB. Baru dia diangkat Gunung Merah, dia salah satu bos sekarang di dalam pemerintahan di sini. Jadi artinya Tuhan jawab doanya itu, tetapi dia juga ikut proses. Kami tidak mau orang datang menjadi pendengar, harus menjadi pelaku. Ya. Jadi walaupun itu asing buat dia untuk ke depan, sedikit demi sedikit dia bisa maju dan akhirnya kembangkan sayapnya dan dia terbang. Jadi memang dia salah satu yang saya ingat. Satu yang lain, mungkin kami di Sentani di sini. Memang di sini ada kampung-kampung ya. Di bawah di sini ada namanya Kali Kelengen, orang Bokendini toh. Ya. Jadi kami ada Sahabat Yosua di bawah. Baru ada anak kecil satu, namanya Franz Winungga ini. Dia datang, dia kakak-kakak main musik dan dia bilang, aduh kakak-kakak bisa ajari saya kak. Ya. Dia mulai toki-toki drum begitu-begitu ya. Dengan Maxi, Sony, mereka, Rio dan lain. Dari situ dia belajar keyboard dan lain. Sekarang kok pergi kemana saja dia yang biasa main sax. Jadi dia kalau bilang dia adalah Sahabat Yosua. Mulai dari orang yang tidak tahu apa-apa tetapi dikaderkan dengan kepemimpinan sampai sekarang dia hebat. Ya. Jadi orang seperti ini ingatkan saya bahwa ini proses betul-betul pasti berhasil kalau anaknya siap menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Terlalu banyak orang mau duduk, dengar-dengar saja, tidak mau tanggung jawab. Jadi mana perubahan di situ? Ya. Saya senang sekali dengar 2 contoh ini karena yang satu berhasil sampai ada di pemerintahan ya, ada punya posisi di pemerintahan, dan yang satu ada di dunia kreatif, ada di musik dan berkarir dengan nilai-nilai kepemimpinan yang mereka dapat waktu ada di Sahabat Yosua ya. Waktu itu Franz dari umur berapa? Dari masih kecil sekali. Kecil. Dia mungkin baru SMP lah. Oh, begitu. Tapi karena tinggal dekat, dia hanya gabung-gabung. Awalnya sedikit duduk, lihat-lihat. Baru dia berani. Kakak-kakak bisa ajari saya juga. Oh, karena memang prinsip pengkaderan itu sudah terada di dalamnya. Jadi orang yang datang harus dikaderkan. Orang yang tahu harus ajari yang belum tahu. Ya. Jadi dalam proses Bapak waktu dulu mendampingi anak-anak muda ini yang sekarang sudah hebat-hebat ini,
momen apa yang mengubah Bapak punya cara pandang tentang, atau apa ada yang berubah atau tidak ada yang berubah, saya juga tidak tahu. Bapak coba cerita. Ya, lagi banyak prinsip ini ada dari awal Sahabat Yesus. Sebelum saya gabung, Ya, saya melihat prinsipnya itu sangat berhasil. Jadi saya tidak merubah sesuatu, tetapi hanya coba sebagai figur. Seperti saya tidak bisa main musik, ya, tetapi orang yang ada di Sahabat Yesus, saya selalu ingat mereka. Tanggung jawabmu adalah apa yang kau tahu harus hadirkan orang lain yang belum tahu. ya, Jadi sebenarnya ada beberapa yang ya seperti Sony sekarang di Australia kah, atau Rio Pilot di sini. Devli ini kontraktor. Gaya orang yang tahu mereka kaderkan supaya orang seperti Franz atau lain sekarang sudah hebat karena mereka dikaderkan dari Betul. kecil. Jadi kalau saya tahu sesuatu, tanggung jawab ajari orang lain. Jadi prinsip itu tetap ada. Saya kadang-kadang hanya perlu ingatkan mereka. Perlu ingatkan. Kalau pelayanan apa saja seperti ombak, kadang-kadang ada yang naik, kadang-kadang ada yang turun. Yang turun biasanya kalau kita lupakan prinsipnya kepemimpinan, proses kepemimpinan, dan hanya menjadi kebaktian. Karena kalau hanya kebaktian, jadikan orang pendengar saja. Ya, Jadi selalu harus ingat bahwa filsafatnya di sini pusat latihan kepemimpinan pemuda. Tidak boleh menjadi pendengar, harus dipersiapkan menjadi pelaku. ya. Berpuluh-puluh tahun Bapak Ya. mendampingi, melatih anak-anak muda. Waktu Bapak lagi ketemu orang lain yang mungkin di luar lingkungan ini ya, entah di luar Papua, di luar Jayapura, atau di luar Indonesia, apa yang Bapak pernah dengar tentang, mungkin apa yang sering orang salah paham tentang anak-anak muda di Papua? Dan apa yang buat Bapak tetap percaya bahwa ini bisa, ini anak-anak ini nanti bisa nih, bisa jadi pemimpin, bisa jadi sesuatu? Ya, jelas ada stigma bilang saja mengenai orang Papua ya. Orang terbelakang kah atau orang kampung lah. Terus terang itu hanya karena peluangnya belum ada. Nah, Sahabat Yesus coba merubah itu. Ya. Artinya, biar dia belum tahu, kalau dikaderkan pasti bisa tahu. Ya. Artinya tidak ada perbedaan, potensinya ada. Ya. Tetapi ada yang lain dengan peluang, potensi sudah tercapai. Ada yang lain karena tidak ada peluang, potensinya masih dikuburkan. Ya. Tetapi kalau diperhatikan, dikaderkan, ini kalau saya katakan ini, kadang-kadang saya lihat juga potensinya di anak Papua kalau betul dikaderkan itu lebih tinggi lagi. Seperti pemain bola, toh kalau bilang Indonesia, siapa yang menang 4 kali ini? Oh ya Persipura, toh artinya kalau anak Papua dapat disiplin, peluang, pelatihan dengan baik, prestasinya luar biasa, toh. Jadi prinsip yang sama dengan seperti Persipura kami hanya pakai di situ. Berarti selain peluang, lalu disiplin yang memang harus anak-anak itu sendiri, apalagi hal-hal lain yang bisa bantu anak-anak Papua yang Bapak pikir punya potensi ini supaya bisa punya kompetensi, apa yang bisa bantu mereka untuk bertumbuh dan berdampak? Wah, jelas pengkaderan. Harus ada kakak yang rela untuk ajari. Apa yang saya tahu, saya harus rela untuk ajari orang lain. Ya. Jadi ya, peluang jelas itu yang pertama karena banyak orang jelas punya potensi, tetapi kalau tidak ada peluang, mereka tidak tahu apa yang saya bisa. Ya. Nah, kalau peluangnya ada kakak yang sudah dengan filsafatnya. Saya bilang, kami punya pemain musiknya, jangan sampai kamu sendiri terus, tetapi harus kaderkan. Betul. Jadi mereka prinsip itu sudah tertanam. Ya. Bukan kamu yang saja yang main terus. Kami tidak cari yang profesional, kami cari yang dipersiapkan. Jadi harus ada selalu pengkaderannya. Ya. Habis itu ya ada sedikit namanya PD. Kalau anak minder dan merasa saya tidak bisa, berarti mentalnya itu akan menghalangi dia terus. Ya. Tetapi kalau dia sadar bahwa, saya sudah bisa, berarti tidak ada mustahil lagi. Ya. Contoh saja, karena lama di Papua, ya dulu sekali. Kami di sini dari tahun 89 toh. Pada umumnya kalau tanya orang cita-cita, mereka bilang ini pegawai negeri. Karena seolah-olah menjadi pegawai negeri itu cita-cita yang seperti batas paling tingginya. Ya. Karena dapat jatah, beras, semuanya begitu. Nah,
Artinya saat itu kalau tanya anak Papua mungkin pegawai negeri paling tinggi. Ya. Nah, waktu merubah sedikit dan ada satu yang menjadi pilot, oh berarti yang lain. Kalau ada yang bisa dongkrak cita-cita ke sedikit, berarti orang lain juga bisa mimpi di situ. Ada yang main menjadi dokter, ada yang lain menjadi ini, berarti tolak ukurnya jadi berubah ya untuk semua berubah. Jadi itu meningkatkan dongkrak cita-cita sampai sekarang. Oh, sekarang anak Papua tanya cita-cita bukan lagi pegawai negeri, tapi saya mau menjadi dokter, saya mau menjadi pilot, saya tanya satu kemarin, saya mau menjadi duta. Oke, duta luar negeri, haleluya. duta besar ya. Ya. Tapi artinya kalau dulu tidak ada mimpi di situ. Jadi kita sering membatasi diri karena mentalnya dibatasi begini toh. Ya. Sekarang ada yang sudah berhasil di situ, jadi saya juga bisa. Wow. Jadi saya tangkap dari segi apa ya? Mungkin dari segi lingkungan atau platform yang ada, sistem yang kita bikin ini dia harus mau mengkaderkan, harus take ownership, kasih peluang, tapi dari sisi personal sebagai orang yang mau berkembang, ya saya harus disiplin, tapi juga harus percaya diri. Ya. Apalagi kalau ada satu yang Bapak bisa kasih tahu. Mimpi akan dibatasi kalau tidak ada orang lain yang bilang orang seperti saya. Kalau dia hanya sampai di sini, berarti saya juga mimpinya hanya sampai di situ. Ya. Tapi kalau ada yang sudah, S2 di Australia, seperti kau, berarti orang Papua bisa, saya juga bisa. Ya. Jadi harus ada yang menjadi pelopor dulu sedikit. Ya, you pasti punya tantangan banyak untuk mencapai apa yang kau sudah capai. Betul. Tetapi dengan apa yang kau capai, anak lain bisa bilang, saya juga bisa. Jadi harus ada teladan, gaya harus begitu. ada teladan. Wow. Saya adalah bejana untuk membawa yang terpenting. Anak-anak Peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja, supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang Tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.